Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wardani, NIM 18010320022, kelas Etika Profesi C. Nah, di sini saya akan mereview film yang berjudul In the Heart of the Sea. Nah, jadi dalam film ini mengisahkan tentang sekelompok pelaut yang berburu ikan paus. Nah, sekelompok pelaut ini terdiri dari George Pollard sebagai kapten kapal, kemudian Owen Case sebagai klase pertama, kemudian ada Thomas Nicholson dan beberapa awak kapal lainnya. Sebelum pergi berlayar, Owen Case ini ternyata dijanjikan oleh Tuan Mason atau pemilik perusahaan bahwa dia ini akan dijadikan kapten kapal apabila dia berhasil membawa pulang minyak sebanyak 1.500 barrel. Tetapi si Tuan Mason ini ternyata tidak menepati janjinya atau mengingkari janjinya, yaitu dengan menjadikan si Owen Case ini hanya sebagai klase pertama. Dan justru dia menjadikan si George Pollard ini, dan justru dia menjadikan George Pollard sebagai kapten kapal karena si George Pollard ini merasa dari keturunan dari keluarga pemburu paus. Tentu saja hal ini tidak disetujui oleh Owen Case. Tetapi Tuan Mason ini kembali memberikan perjanjian, yaitu dimana apabila dalam pelayaran kali ini Owen Case dapat membawa pulang minyak sebanyak 2.000 barrel, maka dia akan menjadikan Owen Case sebagai kapten kapal. Owen Case menyetujui hal ini, tetapi dengan syarat, yaitu dengan perjanjian tertulis. Kemudian Owen Case, George Pollard dan awak-awak kapal ini pergi berlayar. Nah, di tengah-tengah perlayaran mereka, akhirnya mereka berhasil mendapatkan ikan paus sperma. Kemudian mereka berlayar lagi dan ternyata mereka ini belum mendapatkan hasil lagi. Dengan menipisnya bahan makanan mereka singgah di sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut mereka bertemu dengan pelaut lain, dan dimana si pelaut ini menceritakan kepada mereka bahwa di laut Samudra Pasifik ini terdapat banyak sekali ikan paus, tetapi ada satu ikan paus yang paling besar atau monster paus yang sangat berbahaya. Tentu saja hal ini tidak dipercayai oleh Owen Case dan George Pollard, dan mereka tetap ingin pergi ke sana untuk berburu paus. Kemudian setibanya mereka di sana, ternyata mereka benar-benar bertemu atau melihat ikan paus yang besar atau monster paus. Dan si monster paus ini menghancurkan kapal mereka hingga kapal ini terbakar. Nah, dengan terbakarnya kapal mereka, akhirnya mereka berlayar menggunakan skoci. Berlayarnya mereka menggunakan skoci ini ternyata persediaan makanan mereka menipis. Dan mereka melihat sebuah pulau, sehingga mereka singgah di pulau tersebut dengan harapan mereka mendapatkan makanan di pulau tersebut. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan makanan, justru mereka dapatkan hanyalah tengkorak-tengkorak manusia. Nah, untuk dapat bertahan hidup, mereka memutuskan untuk berlayar lagi agar dapat pulang ke Nantucket. Tetapi ada beberapa dari teman mereka yang tidak ikut pulang karena sudah tidak kuat. Berlayarlah mereka menggunakan skoci, dan di tengah-tengah pelayaran mereka ternyata persediaan makanan mereka habis. Di tengah-tengah habisnya persediaan makanan mereka berpikir agar dapat bertahan hidup, maka mereka memakan daging temannya ini yang telah mati atau meninggal. Sehingga berbulan-bulan mereka terombang-ambing, dan dengan persediaan makanan yang habis, dengan fisik yang sudah lemah, mereka ini bertemu dengan sebuah kapal, yang dimana sehingga kapal ini membawa mereka pulang ke Nantucket. Setibanya mereka di Nantucket, George Pollard dan Owen Case ini langsung ke perusahaan, yang dimana ternyata di perusahaan ini mereka diminta oleh Tuan Mason untuk tidak menyebarkan kebenaran yang sebenarnya, yang dimana bahwa kapal mereka ini hancur bukan karena diserang oleh ikan paus, melainkan karena karam. Tetapi tentu saja Owen Case dan George Pollard ini tidak menyetujui hal ini, karena ini sama saja dengan berbohong dan seperti tidak menghargai perjuangan dari teman-teman mereka yang telah tiada dan telah mati. Kemudian si
George Pollard ini menghadiri sebuah sidang yang dimana pada sidang ini dia memberikan kesaksian, yaitu dia memberitahukan kebenarannya sebenarnya bahwa kapal esek ini hancur karena benar-benar diserang oleh ikan paus. Nah, dari film In the Heart of the Sea ini dapat dikaitkan dengan materi mata kuliah etika profesi, yaitu yang pertama ada egoisme. Nah, egoisme dalam film ini terletak pada yang dimana si Owen Case ini memberikan masukan atau saran kepada George Pollard, tetapi si George Pollard ini tidak mau menerima masukan dari Owen Case, padahal masukan yang diberikan oleh Owen Case ini merupakan masukan yang baik dan merupakan masukan yang baik. Dengan si George Pollard ini tidak mau menerima masukan dari Owen Case, maka sehingga kapal mereka ini diterjang oleh badai yang besar dan hampir menewaskan para awak kapal. Kemudian selanjutnya utilitarianisme atau keuntungan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari para awak kapal ini yaitu dengan mereka berburu ikan paus, maka mereka ini dapat menghasilkan minyak. Nah, dengan mereka menghasilkan minyak ini, kemudian mereka akan menjual minyak ini dan sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan inilah nantinya mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kemudian selanjutnya kewajiban. Nah, adapun kewajiban yang dapat diambil dari film ini itu yang pertama yaitu si George Pollard, yaitu di mana dia ini sebagai kapten. Dia ini sebagai kapten yang berkewajiban yaitu bertanggung jawab atas para awak kapalnya, dan yang kedua si Owen Case yaitu sebagai klase pertama. Kemudian selanjutnya yaitu fraud. Nah, adapun fraud dalam film ini yaitu terletak pada scan terakhir yang dimana si Tuan Mason ini menginginkan si Owen Case dan George Pollard ini berbohong atau tidak menyebarkan kebenaran yang sebenarnya bahwa kapal mereka ini hancur karena diserang oleh ikan paus. Tetapi bahwa kapal mereka ini hancur karena diserang oleh ikan paus. Dia menginginkan si Owen Case dan George Pollard ini mengatakan kepada orang-orang bahwa kapal mereka ini karam gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.